Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Daridinanti dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. NIM saya 3912150011. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Son Haji SAGMM. Sini saya akan menjelaskan UAS Pendidikan Agama Islam, penjelasan materi. Yang pertama, di sini ada materi ibadah, di mana pengertian ibadah dalam bahasa Arab yaitu pengabdian, penyembahan, ketaatan, merendahkan diri dan atau doa. Kemudian orang yang melakukan ibadah, yaitu pertama ada subjek yaitu abid yang diibadahi atau disembah, lalu ada objek yaitu mabud. Semua orang yang diharapkan Allah sebagai abid karena manusia harus mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surat 51 ayat 56. Kemudian bagian dari ibadah terdiri dari sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, berkata baik dan jujur, menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, masyarakat, mengakses yang baik-baik dan berguna di dunia maya, bahkan berbuat baik pada binatang dengan memberi makan, melestarikan alam sekitar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada macam-macam ibadah. Yang pertama ada ibadah mahdah, yang kedua ada ibadah ghairu mahdah, dan yang ketiga ada ibadah zil wajain. Kemudian dari segi sasaran dan manfaatnya, ibadah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ibadah perorangan atau fardiyah, yang kedua ada ibadah kemasyarakatan atau istimaiyah. Kemudian syarat-syarat ibadah yaitu seluruh kegiatan seorang muslim dan seluruh gerak-geriknya sepanjang memenuhi syarat-syarat dan dapat disebut dan dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qardawi, di mana yang pertama perbuatan yang dimaksud tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang kedua perbuatan tersebut dilandasi niat yang suci dan ikhlas, kemudian untuk melakukan perbuatan tersebut yang bersangkutan harus memiliki ketangguhan hati dan percaya diri, dan yang keempat perbuatan yang dilakukan tidak boleh menghalangi perbuatan-perbuatan wajib dalam agama. Kemudian yang apa sifat-sifat dan ciri-ciri ibadah, di mana Mustafa Ahmad Az-Zarqa, seorang ahli ilmu fikih, menyebutkan sifat dan ciri-ciri ibadah yaitu bebas dari perantara, kemudian tidak terkait kepada tempat-tempat khusus dan tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Kemudian yang kelima ada hikmah ibadah, yaitu tidak ada satupun di antara ciptaan dan kebijakan Allah yang hampa dari nilai-nilai kebaikan atau hikmah, yang terdapat dalam Quran surat 3 ayat 191. Yang pertama, kesadaran bahwa dirinya makhluk yang diciptakan Allah. Yang kedua, kesadaran bahwa sesudah kehidupan di dunia ini ada kehidupan di akhirat. Dan yang ketiga, kesadaran bahwa dirinya diciptakan Allah bukan sekedar pelengkap alam semesta, melainkan justru menjadi sentral alam dan segala isinya. Kemudian ada hikmah ibadah sholat, di mana Rasulullah pernah bersabda, pokok urusan ialah Islam, sedang tiangnya adalah sholat dan puncaknya perjuangan di jalan Allah. Sholat merupakan satu-satunya kewajiban. Sholat tidak hanya dalam kondisi biasa dan bugar, tapi juga sholat dalam perjalanan, sholat dalam kondisi sakit, bahkan sholat dalam kondisi ketakutan. Sholat dalam perjalanan dapat dilakukan dengan cara jamak, yaitu menghimpun dua sholat pada satu waktu, yang dimana yang bisa dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Kemudian ada qashar, yaitu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, di mana yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Kemudian untuk bagi orang yang sedang sakit bisa dengan duduk atau berbaring dan melakukan ruku dan sujud, dilakukan merendahkan badan ke depan, dan sujud dilakukan lebih rendah daripada ruku. Kemudian yang terakhir ada sholat Jumat, di mana setiap seminggu sekali dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat, 2 rakaat yang didahului dengan khotbah. Kemudian ada hikmah ibadah zakat, yaitu pertama memelihara harta orang-orang, yang kedua membantu para fakir, yang ketiga membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit, kemudian membersihkan harta yang diperoleh, yang kelima menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan,
Yang keenam, zakat pada dasarnya merupakan implementasi dari pandangan Islam tentang alam. Yang ketujuh, harta yang diperoleh seseorang adalah mutlak milik Allah. Yang kedelapan, zakat dalam Islam sesuai dengan hakikat. Yang kesembilan, dari segi penerima zakat atau mustahik, zakat memberikan harapan, yaitu untuk menyambung hidupnya dengan mengubah nasibnya sekaligus menghilangkan sifat iri dengki. Yang ke-10, syariat Islam tentang zakat mendorong adanya pemerataan pendapatan dan kepemilikan harta di kalangan masyarakat muslim. Lalu orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu atau mustahik yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah dan ibnu sabil atau musafir. Kemudian ada hikmah ibadah puasa, di mana puasa adalah menahan makan dan minum serta yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun hikmah puasa yaitu menghentikan segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Yang kedua, memelihara fitrah dan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Yang ketiga, melatih untuk mengendalikan suasana hati. Yang keempat, meningkatkan kecakapan emosi dan spiritual. Yang kelima, berpegang teguh pada prinsip cerdas, berminat tinggi dan lebih mampu berkonsentrasi serta tahan uji mengejar cita-cita. Kemudian ada hikmah pelaksanaan haji, di mana ibadah haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Kemudian ibadah haji wajib hanya 1 kali seumur hidup, sedangkan melaksanakan ibadah haji yang kedua dan seterusnya hukumnya sunnah. Lalu ada hikmah ibadah haji, yang pertama ihram, yang kedua ada pengambilan atau penentuan sikap, yang ketiga senantiasa mendahulukan atau mementingkan panggilan Allah, yang keempat memperjuangkan syiar-syiar Allah, yang kelima introspeksi diri dalam setiap saat, yang keenam kesediaan sewaktu bertikaf dan berkholawat dan mencoba lebih mengenali alam lingkungan sambil berzikir pada Allah. Yang ketujuh, menghindari seluruh aktivitas yang dapat berdampak negatif dalam lingkungan hidup. Yang kedelapan, berjiwa toleransi dan saling menghormati sesama. Yang ke-11, cinta kedamaian. Yang ke-10, kesiapan memberikan kesempatan orang lain mendapatkan kemuliaan. Dan yang ke-11, menyebarkan semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat bertauhid. Kemudian yang kedua ada materi syariah. Di sini pengertian syariah yaitu sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Syariat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hukum-hukum dalam syariat Islam yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua, syariat Islam, syariat dan fikih serta keabadian syariat Islam yaitu karakteristik syariat Islam bersifat universal abadi, di mana syariat Islam sesuai dengan kemampuan manusia. Yang kedua, bagian-bagian syariat yang tidak dipengaruhi oleh perubahan zaman. Yang ketiga, syariat Islam cocok dengan fitrah dan sesuai dengan akal, dapat mengikuti perkembangan serta layak untuk segala tempat dan waktu. Kemudian ciri-ciri syariat Islam yaitu komprehensif, kemudian wasatiyah, lalu harokah, kemudian elastis dan fleksibel, kemudian tidak memberatkan, dan graduasi. Yang keempat, tujuan syariat Islam yaitu hifzu ad-din, yaitu memelihara agama. Yang kedua, hifzu al-mal, yaitu memelihara harta kekayaan. Lalu ada hifzu an-nasal, yaitu memelihara keturunan, dan hifzu al-akal, yaitu memelihara akal, dan hifzu an-nafs, yaitu memelihara jiwa. Dimana untuk mewujudkan dan memelihara maqasid al-khamsah, ulama fikih menjadi 3 tingkatan, yaitu maqasid ad-dahuriyah, kemudian maqasid al-hajiyat, dan maqasid at-tasiniyat. Kemudian yang kelima, ada imam atau mazhab mujtahid terkenal, yaitu yang pertama ada Imam Abu Hanifah, kemudian ada Imam Malik Ibnu Anas, terus lalu ada Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal.
Yang terakhir ada materi muamalah, yaitu di mana muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang baik sesuai dengan aturan syariat Islam. Di mana muamalah, seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kategori muamalah di sini ada jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, ekonomi bisnis, marketing, dan lainnya. Kemudian ada ekonomi, suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran. Yang kedua ada bisnis, segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam memproduksi atau menyalurkan memasarkan barang dan jasa. Yang ketiga ada marketing atau kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen. Lalu ada cakupan muamalah di mana jual beli dan riba. Lalu ada macam-macam jual beli di mana jual beli yang sah dan tidak terlarang, kemudian ada jual beli yang tidak sah dan terlarang, lalu ada jual beli yang sah tapi terlarang. Kemudian ada rukun dan syarat jual beli, ada 3 rukun dan syarat, yaitu al-aqid, al-aqdu, kemudian al-maqud, yaitu objek transaksi mencakup barang dan uang. Lalu yang kemudian ada syarat sah jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli harus memiliki kompetensi untuk melakukan jual beli. Yang kedua, objek yang diperjualbelikan yaitu suci, bermanfaat, bias diserah terimakan, dan memiliki dari penjual. Kemudian yang kedua, mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya tidak seperti menjual kucing dalam karung. Yang ketiga, tidak memberikan batasan waktu. Kemudian ada 5 hal yang menjadi batasan bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak. Yang pertama ada maisir, yang kedua ada goror, yang ketiga ada haram, yang keempat ada riba, dan yang terakhir ada batil. Dimana seperti amanat Rasulullah SAW, yaitu ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah dan Allah akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Kemudian yang kedua ada etika bisnis, di mana ada etika moral dan akhlak, ada masalah polusi, ada promosi dalam perdagangan, yaitu 1. Memuji dagangannya sendiri, kemudian kedua bersekongkol dengan temannya, dan yang ketiga melakukan sumpah. Di mana dalam hadis riwayat Muslim dikatakan sumpah itu melariskan dagangan tetapi menghapuskan keberkahan. Kemudian ada perilaku terpuji dalam perdagangan, di mana tidak mengambil laba atau untung lebih banyak, kemudian membayar harga agak lebih mahal kepada penjual yang miskin, kemudian memurahkan harga atau memberi diskon kepada pembeli yang miskin, kemudian bila membayar hutang, pembayarannya dipercepat dari waktu yang telah ditentukan, dan yang terakhir membatalkan jual beli jika pihak pembelinya menginginkan. Yang ketiga ada utang, di mana Rasulullah SAW selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu daripada terlanda utang dan kekuasaan orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim. Ada dalil yang mengatakan mati meninggalkan utang, yaitu menunda-nunda membayar utang bagi orang-orang yang mampu adalah merupakan kezaliman. Kemudian siapa saja orang yang berutang sedang ia sengaja untuk tidak membayarnya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri. Kemudian akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya kecuali utangnya. Lalu jika orang mukmin tergantung kepada utangnya hingga utang itu dilunasi. Lalu ada bahwa Rasulullah SAW tidak mau sholat atas mayit yang masih punya utang. Maka berkatalah Abu Qatadah, sholatlah ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya. Barulah Rasul mensolatinya. Yang terakhir, perkecilah dosa, niscaya kematian akan menjadi lembut bagimu. Perkecilah utang, niscaya engkau akan hidup bebas merdeka. Kemudian ada keinginan berutang yang timbul dari seorang individu karena beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, memang sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, karena keperluan mendadak. Yang ketiga, keinginan menikmati kehidupan melampaui batas kemampuannya. Dan yang keempat, karena pola hidup yang salah. Di mana kita tidak dilarang berutang, bahkan dalam kitab suci Al-Quran, apabila berutang disuruh untuk membuat administrasi utang yang baik dengan menggunakan para saksi.
Dalam hadis riwayat Tabrani, semulia-mulia mukmin ialah orang yang longgar atau tidak memaksakan kehendaknya, ingin menang sendiri, akan tetapi semuanya dilakukan dengan penuh persahabatan, kekeluargaan, dan ikhlas. Dalam penjualan, longgar dalam pembelian, longgar dalam pembayar hutang, dan longgar dalam penagihan hutang. Demikian penjelasan materi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.